sekalipun menjadi hadis takriri yang berfungsi sebagai tuntunan, arahan, bimbingan, bahkan pedoman dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Zamhur Al-Asyi. Terus dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'al Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamina rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, teman-teman seperjuangan, hadirin calon penghuni syurga. Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Oleh karena itu, untuk mengikuti jejak Rasulullah, maka pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung suri teladan bagi umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Barzanji Li Maulidin Nabi mengatakan, Nabi Muhammad adalah manusia, tapi lain daripada manusia lainnya. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita batu biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Su'ud menuturkan, Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi jadi panutan. Ungkapan tersebut hadirin menggambarkan bahwa tidak ada satu figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang patut diteladani dan diidolakan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau menjadi hadis qauli, perbuatannya menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya sekalipun menjadi hadis takriri yang berfungsi sebagai tuntunan, arahan, bimbingan, bahkan pedoman dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahawa telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi umat. Kita kaji lebih dalam makna uswatun hasanah menurut Imam Ali Ashabuni dalam Sofatul Tafasir jilid kedua halaman 892. Rasul merupakan contoh paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sedangkan menurut Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, Rasul merupakan contoh terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Sejalan dengan surah Al-Ahzab ayat 21, Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana gambaran akhlak Rasulullah, beliau dengan tegas menjawab, akhlak Rasulullah adalah ibarat Al-Quran. Maksudnya, akhlak Rasulullah adalah penerapan dari seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ahsanun nasi khalqa," adalah manusia dengan akhlak terbaik. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, masih ada pemimpin yang patut diteladani walaupun jumlahnya sedikit sekali, karena masih ada pemimpin yang tidak amanah dan bergelimang maksiat. Kita saksikan betapa persada ini mempertontonkan keteladan yang tanpa batas, ekonom yang merusakkan ekonomi rakyat, sosiolog yang menanamkan benih-benih kehancuran, mafia pajak bergentayangan di mana-mana, seolah-olah pertiwi ini hilang identitas, dilanda kebangkrutan akhlak serta jatuh dalam karakter yang tidak luhur. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan konsep uswatun hasanah bukan hanya konsep teoritis, akan tetapi konsep realitis yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.